Sudah Pak, ada Pak. Oke, silakan teman-teman open kameranya supaya ketahuan nih ada apa enggak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat ya. Yang insya Allah nikmat kesehatan ya saat ini ya. Teman-teman kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bertemu secara online ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan kita tentang analisis laporan keuangan. Saat ini kita masuk ke materi kedua, ringkasan akuntansi ya. Jadi kenapa ini sedikit kita bahas terkait akuntansi ya. Mungkin teman-teman sudah dapat dasar-dasar akuntansi sebelumnya. Saya akan sedikit mengulang lah ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa? Karena ini menjadi dasar bagi kita untuk tahu laporan keuangan dari mana. Karena laporan keuangan itu adalah produk akhir dari akuntansi ya. Dari siklus akuntansi. Sehingga kita sedikit membahas tentang akuntansinya. Oke, ini adalah seperti biasa saya akan mengutip sebuah hadis ya. Bahwa jangan seorang laki-laki melakukan transaksi atas transaksi saudaranya atau menawar atas tawaran saudaranya ya. Jadi ini bagaimana muamalah kita ya dengan sesama manusia, dan sampai kita menawar yang sudah ditawar orang lain gitu ya. Nah, untuk perkuliahan kita sekarang ada di sini ya teman-teman ya. Kita akan membahas tentang siklus akuntansi atau akuntansi lah, ringkasan akuntansi. Kenapa? Karena laporan keuangannya adalah output dari akuntansi gitu ya. Nah, ini adalah poin-poin pembicaraan kita ya. Pembahasan kita cuma ada 8 ya. Pertama, pengertian akuntansi, prinsip akuntansi, jenis perusahaan, persamaan akuntansi, metode pencatatan, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan akuntansi keuangan. Ya, peserta didik diharapkan dapat memahami sekilas tentang akuntansi, karena laporan keuangan adalah hasil dari aktivitas akuntansi, gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara akuntansi, secara definisi dia adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut menjadi laporan keuangan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan. Gitu ya. Definisi lain, rangkaian proses yang meliputi kegiatan-kegiatan pengidentifikasian, pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan, dan penafsiran tentang informasi keuangan yang terjadi pada suatu unit usaha, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa prinsip akuntansi ya. Prinsip kesatuan usaha, jadi entitas itulah perusahaan. Prinsip going concern ya, dianggap bahwa perusahaan itu akan hidup selamanya ya. Konservatisme ya ini, lebih baik kalau mengakui kerugian langsung diakui, kalau laba atau pendapatan langsung diakui ya. Konservatif. Konsisten ya, harus sama ya, semuanya konsisten. Prinsip materialitas ya, jadi di dalam laporan keuangan itu ada yang materialitas, ada yang immaterialitas ya, tidak material ya. Terus biasanya dari sisi jumlah, misalnya kalau 1 M itu materialitas, itu material, itu berarti ya. Sementara kalau mungkin hanya 1 juta, itu imaterial. Seperti itu. Prinsipnya lengkap, completeness, harus lengkap ya laporan keuangan, dan dapat dimengerti laporan keuangan itu ya. Understandability, jadi informasi keuangan itu harus bisa dipahami gitu ya. Nah, kemudian ini ada jenis perusahaan ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja teman-teman ya. Ya, jenis perusahaan itu akan menentukan bagaimana metode penghitungan akuntansinya ya. Kalau perusahaan dagang itu aktivitasnya dia menjual barang dan jadi kepada konsumen.
harga pokok produksinya ada, harga perolehan barang, persediaannya tidak ada akuntansi, nggak ada rumus ya. Misalnya kita jadi supplier nih, kita terima barang, beli barang misalnya 10, ya sudah, persediaan tinggal 10 gitu ya. Pendapatannya harga perolehan barang dikurang harga jual ya. Sorry, harga jual dikurang harga HPP. Kalau manufaktur, dia ada proses mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. HPP-nya biaya produksi barang, persediaan, ada persamaan akuntansinya ya. Jadi ada persediaan tambah biaya. Dapatannya sama ya. Sementara kalau perusahaan jasa, dia memberikan jasa kepada konsumen. Jasa itu sesuatu yang intangible ya, nggak kelihatan ya. Misalnya lembaga pendidikan, itu kan nggak kelihatan. Ilmu, kita ngasih apa? Ngasih ilmu. Ilmu itu nggak kelihatan ya. Ada perusahaan jasa keuangan, ya, dia ngasih pembiayaan. Itu nggak ada barangnya gitu ya. Atau dia terima misal KPR ya, misalnya kendaraan bermotor, seperti itu ya. Yang HPP tidak ada, persediaan juga tidak ada ya, karena jasa itu kan tidak ada persediaan ya, nggak ada inventory jasa itu, pendapatannya harga jasa gitu ya. Jadi kurang lebih ini eh, aktivitas bisnis yang dia akan berpengaruh pada penghitungan akuntansinya. Dan kita masuk ke persamaan akuntansi ya. Rumus dalam akuntansi hanya ada satu ya teman-teman ya. A sama dengan L ditambah E. A itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ya. Jadi aset itu sama dengan kewajiban atau utang ditambah modal ya. Ya, dan ini harus sama ya. Kalau di sini 1.000, di sini juga harus 1.000 ya. Ya, di sini 1.000, di sini juga harus 1.000. Jadi A sama dengan L ditambah E. Nah, kemudian dari persamaan ini, maka dia sistem akuntansi adalah berpasangan. Jadi kalau di teman-teman yang akuntansi udah tahu ya, ada double entry accounting system. Jadi setiap transaksi harus dicatat di dalam 2 akun, minimal 2 akun ya. Total debit yang dicatat setiap transaksi sama dengan total kredit yang dicatat. Jadi harus seimbang dia. Debit versus kreditnya harus seimbang. Ya. Nah, ini mungkin turunannya ya. Kalau akun normalnya, kalau aset, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit gitu ya. Misalnya kita terima duit, berarti di debit, catat. Debit pada kas, kredit pada apa, misalnya pendapatan atau apa gitu ya. Kalau pendapatan bertambah di sini kan, bener ya. Kalau perusahaan bertambah di sini. Ini akun normalnya teman-teman ya. Ini untuk penjurnalan ya. Jadi pembuatan jurnal dual entry tadi ya. Nah, jumlah debit dan jumlah kredit harus sama ya. Kalau selisih berarti ada yang salah. Nah, ini contohnya kalau teman-teman penerapannya di jurnal ya. Misalnya Mr. D menyetor modal sebesar 20 juta, maka debitnya kas, kreditnya modal, kas 20 juta, ekuitas 20 juta ya. Sama ya, asetnya 20.000, L ditambah E-nya 20.000 juga. Kemudian Mr. D membeli peralatan laundry 5 juta, debit pada peralatan, kredit pada kas, ya, kas uang keluar ya. Tadi ini ya. Aset, kas itu masuk aset kan. Kalau aset berkurang berarti masuk di kredit. Kalau aset bertambah dia masuk di debit. Gitu ya. Di sini uangnya keluar 5.000, berarti dia ada di kredit, kasnya di kredit, debitnya peralatan ya. Sekian ya, 5.000, uangnya berkurang 5.000, peralatannya bertambah 5.000. Tetap balance ya. Pelanggan membayar laundry 500.000 kas, pendapatan 500 gitu ya. Misalnya membayar listrik 300.000, berarti debit pada listrik, kredit pada kas gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini contoh jurnalnya.
Kemudian kalau kita bicara metode pencatatan ya, itu dapat dua metode, yaitu cash basis dan accrual basis. Kalau berbasis cash berarti dia diinput pada saat ada uang ya, baik uang masuk maupun uang keluar, itu cash. Pengakuan pendapatan diakui dilakukan sama menerima uang tunai, pengakuan biaya dilakukan pada saat memberikan uang atau mengeluarkan uang. Nah, dalam konsep cash basis tidak ada penagihan utang ya, seperti itu ya. Kemudian selain berbasis cash juga ada berbasis akrual ya. Halo, Iya, Pak. ini ada orangnya ada nggak apa enggak ya? Ada yang open cam ya? Hadir, Pak. Ada, Pak. Hadir, Kak. Open cam dong teman-teman dong, biar bisa ngelihat. Ya, jadi secara ada cash basis, ada accrual basis ya. Kalau accrual basis itu berdasarkan transaksinya. Ya, baik itu ada uang atau tidak, tetap dicatat ya. Jadi ketika ada kontrak pembelian itu langsung dicatat sebagai pendapatan, langsung diakui. Walaupun itu tidak ada uangnya ya. Nah, biasanya yang dipakai di pasar bursa itu adalah metode accrual basis. Supaya apa? Supaya seimbang dia. Jadi dia tidak peduli apakah uangnya ada atau enggak, tapi yang penting ada transaksinya ada atau enggak gitu ya. Supaya apa? Pertama, dia bisa seimbang pencatatannya. Jadi begitu ada pendapatan, ada transaksi langsung dicatat sebagai pendapatan. Walaupun nggak ada uangnya. Jadi misalnya kalau misalnya uangnya kan barang udah keluar, uangnya belum masuk, kita belum bisa catat sebagai pendapatan karena belum ada uang. Nah itu kan jadi nggak seimbang ya. Ada barang yang keluar tapi ini kemana nih pasangannya gitu. Nah kalau kita akrual, ya ada pendapatan, ada barang yang keluar. Nah, nanti kalau misalnya nggak cash, dia masuk ke piutang seperti itu ya, piutang dagang seperti itu. Nah konsep penyertaan pada akrual basis, pengakuan pendapatan diakui berdasarkan hak untuk melakukan penagihan ya. Jadi pendapatan diakui ketika entitas punya hak untuk menagih. Nah kalau biaya itu biasa langsung dicatat sebagai biaya ya, walaupun tuh bayaran nanti. Contoh, misalnya PTX meminjam uang dari bank dengan tenor 12 bulan, PTX mencatat kas pada sisi debit dan utang jangka pendek pada sisi kredit. Hasil pembayaran angsuran dicatat sebagai accrued expense. Ya, kas sisi kredit. Jadi dia ada accrued expense. Beban yang di accrue, beban akrual gitu ya. Jadi sudah diakuin di awal nih, kita punya beban 100 juta nih misalnya. Nanti pas saya bayar angsuran, itu apa namanya debitnya accrue expense namanya gitu ya. Ada nama akunnya. Ya teman-teman ya. Jadi ada dua ya, ada cash basis, ada accrual basis. Nah biasanya yang baik dipakai adalah accrual basis ya. Kecuali kalau yang cash basisnya lebih ke kalau yang tidak terlalu kompleks, yang transaksinya tunai semua tuh oke cash basis ya. Tapi ketika ada transaksi yang non tunai itu jadi bias kalau kita pakai cash basis. Maka kita pakai accrual basis. Selanjutnya ada pengakuan pendapatan ya. Pengakuan pendapatan adalah penghasilan timbul selama aktivitas normal di suatu entitas. Pendapatan itu sama dengan modal atau equity ya. Jadi kalau teman-teman ada pendapatan, ada profit, itu akan menambah modal gitu ya. Nah, ini prinsip dari pengakuan pendapatan yaitu pendapatan yang dianggap dapat direalisasikan atau dianggap dapat menghasilkan. Pengakuan pendapatan adalah kondisi pengakuan atas penjualan barang atau jasa baik sebelum realisasi atau setelah penyerahan. Ya, ini bisa dibaca teman-teman ya. Nah, ini secara standar keuangan itu direvisi menjadi PSAK 72 ya. Nah, ini apa aja ya. Nah, ini 5 tahapan berikut ya. Jadi sebelum kita mencatatkan pendapatan, mengakui pendapatan itu ada 5 hal yang harus dilakukan, 5 tahapan. Pertama, identifikasi kontraknya.
identifikasi ada kewajiban pelaksanaan nggak, berapa harganya ya, alokasi harga terhadap kewajiban pelaksanaan, dan mengetahui pendapatan ketika atau selama entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan gitu ya. Ini ada panduannya lah, standarnya, standar akuntansi keuangan. Kapan kita akan sebelum kita mengetahui pendapatan ada 5 tahapan berikutnya. Nah, yang susah ya. Jadi balik lagi ke prinsip konservatisme tadi ya. Untuk kita harus memastikan bahwa benar-benar kita punya pendapatan gitu ya. Nah, kalau biaya tadi bisa diakui di depan, nanti dikurangin bertahap ya, sepanjang pembayaran temponya gitu. Nah, ini pengakuan pendapatan, ini pengakuan biaya. Ya, biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan. Ini, nah ini baca aja teman-teman ya. Jadi, apa namanya, pencatatan biaya ini harus diakui pada saat kita mendapatkan atau mencatat pendapatan. Jadi harus seimbang ya antara biaya dengan pendapatan. Ya, kemudian akuntansi keuangan ya teman-teman ya. Tadi kita bicara akuntansi dasar. Nah sekarang kita bicara akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan, tadi akuntansi umum, sekarang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu adalah bidang akuntansi yang mengolah data keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan ya. Nah, ini yang bidang akuntansi yang membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal ataupun akuntansi manajemen. Ada akuntansi yang bersifat internal. Jadi salah duanya itu ada dua ya. Salah duanya bidang akuntansi itu ada akuntansi keuangan, ada juga akuntansi manajemen. Nah, kalau akuntansi keuangan ini lebih kepada pihak eksternal atau laporan keuangan ya. Kalau akuntansi manajemen ini lebih kepada internal, ya, lebih kepada strategi perusahaan ya, pencapaian target perusahaan itu bidangnya akuntansi manajemen. Sementara kalau kita bicara laporan keuangan, eh, compliance dengan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan, external audit, laporan keuangan, nah itu kita bicara akuntansi keuangan. Ya. Akuntansi keuangan terikat dengan standar akuntansi yang dibuat agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Nah, dia harus mengikuti atau mematuhi standar yang sudah dibuat ya. Nah, ini ada catatan kecil, standar akuntansi keuangan dan manajemen terdapat juga bidang akuntansi lainnya ya. Seperti akuntansi sektor publik atau pemerintahan, akuntansi perpajakan, akuntansi pemeriksaan auditing ya, akuntansi transfer, akuntansi syariah dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tadi ya. Dasar itu maka akuntansi keuangan itu dia akan terikat dengan namanya standar ya. Nah, standarnya apa sih ini ya? Standar akuntansi keuangan ya. Kalau kita bicara level global di luar di internasional itu namanya IFRS ya. Yang umum dipakai ya, yang umum dipakai. Adalah standar internasional, standar akuntansi keuangan internasional yang awalnya bernama International Accounting Standard. Disusun oleh, nah ini sejarahnya ya. Nah, jadi dia bikin standar pedoman gitu ya. Dia bikin pedoman, tapi nggak detail-detail banget ya. Ada masalah hal-hal yang sifatnya prinsipal, yang mendasar ya. Yang mendasar, ada nilai wajar, kemudian ada pengungkapan ya. Jadi harus diungkap, harus apa ya, di state, harus dinyatakan ya. Asetnya sekian, liabilitasnya sekian gitu. Ini kalau secara internasional atau global. Kalau secara Indonesia itu namanya PSAK ya. Penyertaan Standar Akuntansi Keuangan. Dan biasanya juga PSAK ini dia merujuk pada IFRS tadi gitu ya. Supaya sama lah ya. Kan? Jadi PSAK wajib digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang go publik, yang terbuka. Ya, jadi laporan keuangan harus mengacu pada PSAK. Lagi pula kalau yang perusahaan-perusahaan global itu tetap pakai PSAK. Nah, itu sama aja dengan IFRS ya karena PSAK sudah ikut menerapkan IFRS gitu. Jadi ini standar keuangan ya, teman-teman ya. Jadi itu sedikit ya mengenai akuntansi ya. Tadi kita udah bicara masalah prinsip-prinsip akuntansi ya.
ada going concern, ada apa konservatisme, ada entitas dan seterusnya. Kita juga bicara mengenai metode pencatatan ya, ada cash basis, ada accrual basis gitu ya. Kemudian ya macam-macam ya. Sampai Pak, dengan izin fungsi bertanya, keuangan. Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada PSAK, terus ada ISAK juga ya. Itu kalau ISAK apa, Pak? Isak di mana Isak ya? Tadi yang ada PSAK 23 diganti jadi PSAK Oh, 72. oh itu interpretasinya. Ini ya. Ini interpretasi. Iya, betul, Pak. Jadi ini kan ini pedomannya, ini interpretasinya. Apa istilahnya? Penafsirannya gitulah. Kayak penjelasannya gitu sih. Penjelasannya, interpretasi. Baik, Pak. Ya, sama sih sebenarnya ini pedoman-pedoman untuk laporan keuangan gitu sih ya. Ada lagi yang lain, teman-teman? Sudah selesai? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke ini. Sudah kelihatan? Kita masuk ke materi ketiga. Coba. Sudah, Pak. Ya. Ini masih ini ya. Apa berubah? Sebentar. Berubah ya? Oke, lanjut teman-teman. Untuk pertemuan ketiga, kita akan bahas tentang laporan keuangan. Sudah tampak ya? Kelihatan ya? Slide-nya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nggak ada yang on cam ini teman-teman ini. Saya sendiri aja on cam ini. Silakan ya teman-teman ya, on cam ya. Biar kelihatan ada hadirnya gitu. Oke, mana tadi ya? Ya, laporan keuangan ya. Jadi kita mata kuliah Financial Analysis, analisis laporan keuangan. Untuk pertemuan ketiga kita akan bahas tentang laporan keuangan. Ini gambaran besar program kita ya. Kita sekarang ada di sini nih, laporan keuangan. Tadi kita udah bicara akuntansi. Nah, di sini ada laporan keuangannya ya. Jadi output dari akuntansi itu adalah laporan keuangan. Nah, ini tadi ya. Pembahasan kita ada 9 ya kurang lebih ya. Ada definisi jenis laporan keuangan. Nah, ini yang 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah jenis-jenis laporan keuangan ya. Jadi ada 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 jenis laporan keuangan. Nanti terakhir baru kita bicara mengenai hubungan antar laporan keuangan tersebut gitu ya. Hubungannya apa ini kira-kira laporan keuangan ya? Apakah hubungannya baik-baik saja atau ada masalah gitu ya? Jadi bercanda ini mungkin ya. Oke, ini kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak
pihak-pihak berkepentingan ya. Contoh, saya punya perusahaan nih. Saya bertanya, apakah perusahaan saya memberi keuntungan? Nah, itu pertanyaan pemilik. Kalau investor, apakah saham PTX layak dibeli? Manajemen, direksi, bagaimana performa saya? Bonus ya. Karyawan juga ya. Bonus saya tahun ini berapa ya? Gitu ya. Kalau pemerintah, ini kira-kira PTX pajaknya berapa ya? Kalau kreditur, pinjaman saya dikembalikan atau tidak ya? Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan bagi orang-orang yang berkepentingan dengan suatu perusahaan. Gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut kurang lebih ya, pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat atau menganalisis yang namanya laporan keuangan PTX ini tadi. Jadi, sebenarnya kita salah satu kenapa kita melakukan analisa laporan keuangan itu karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini nih. Ya. Dari sisi dari pemilik, dari investor, dari manajemen, dan seterusnya. Nah, ini definisi laporan keuangan ya. Dokumen bisnis yang melaporkan informasi keuangan, produk akhir dari akuntansi keuangan ya. Laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi selama periode tertentu. Ini kita bicara definisi laporan keuangan. Nah, kalau bicara analisis, analisis itu apa sih? Gitu ya. Analisis itu adalah suatu proses mengurai. Ya. Jadi mengurai, membelah, memilah-milah, membagi-bagi. Analisis itu namanya proses membagi-bagi suatu fenomena atau data ya, untuk dianalisa tiap bagian-bagian tersebut dan dicari keterkaitannya satu dengan lainnya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara analisa laporan keuangan, itu adalah proses mengurai data informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Kita pelajari setiap bagian-bagian tersebut dan mencari hubungannya dengan bagian-bagian yang lain, sehingga didapat gambaran yang utuh terkait kinerja perusahaan. Gitu ya. Jadi, yang mau kita cari apa sih? Kita ingin menilai perusahaan ini ya. Kita ingin melihat kinerja perusahaan ini bagus atau jelek nih, baik atau buruk. Nah, itu kita lihat, kita analisis laporan keuangannya. Gitu. Teman-teman ya. Nah, ini jenis laporan keuangan ya. Tadi ada 6 ya. Statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of cash flow, statement of change in equity, notes comprising a summary of significant accounting policy, CALK nih kalau bahasa Indonesia, CALK ya, catatan asal laporan keuangan. Statement of comparative financial statement. Nah, ini perbandingan. Nah, ini mengacu pada IFRS ya. Nah, kalau khusus perbankan syariah itu ada tambahan lagi 3 laporan. Itu laporan rekonsiliasi, pendapatan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ini standarnya dari PAPSI ya, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Ya, kalau di PSAK itu kalau nggak salah PSAK 100-an ya. PSAK nomor 101 sampai 110 itu mengenai akuntansi syariah. Kalau di sini ini yang standar internasional ya, IFRS ya kita pakai ya. Ada 6 jenis laporan keuangan. Nah, kemudian kalau kita bicara periode laporan keuangan ya, teman-teman pernah dengar ini belum? Udah pernah dengar month to date, year to date? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Month to date, year to date? Belum, Pak. Belum pernah dengar. Nah, ini di sini ya. Oke, kita sharing ya. Jadi kalau kita bicara periode laporan keuangan itu ya standarnya biasanya satu tahun buku ya. Dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan ya. Nah, kalau kita bicara laporan keuangan, sebenarnya nggak cuma laporan keuangan sih ya. Laporan performance, laporan sales, laporan segala macam laporan itu kita bisa bagi menjadi 2 lah paling enggak ya. Bisa jadi menjadi month to date atau year to date ya. Kalau month to date berarti hanya sebulan aja. Contoh misalnya kalau month to date 1 bulan, sebenarnya kalau year to date dia kumulatif ya, kumulatif. Misalnya month to date Juni berarti hanya bulan Juni saja. Nah, misalnya laporan sales penjualan Juni ya, dia penjualan selama 1 sampai 30 Juni ya. Sementara kalau year to date Juni itu berarti dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya gitu ya. Jadi dia kumulatif. Kalau year to date namanya kumulatif. Ya, kalau month to date itu berarti dia hanya 1 bulan saja. Kalau year to date dia kumulatif gitu ya. Jadi teman-teman misalnya teman-teman punya usaha, punya bisnis atau udah kerja di karyawan seperti itu ya, teman-teman bisa bikin laporan secara month to date ataupun secara year to date gitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita bicara laporan laba rugi,
itu kita bicara akumulasi ya. Ya, gambarnya sini ya, akumulasi. Jadi Januari labanya berapa, Februari berapa, Maret berapa, April berapa, Mei berapa, Juni berapa. Nah, di sini pas dilaporkan sekian, misalnya 10M. Nah, 10M itu hasil dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Nah, sementara kalau kita bicara neraca atau balance sheet ya, dia hanya potret sini aja nih, tek, di foto di sini nih, di bulan Juni. Oh, pada periode Juni aset sekian, equity sekian, liability sekian gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi laporan laba rugi itu akumulasi, sementara kalau laporan neraca itu adalah potret. Ya, dia nggak memperhatikan apa namanya prosesnya gitu. Yang penting potret tek dipotret pada bulan Juni ini aset sekian, equity liability sekian, equity sekian. Itu temennya. Jadi kalau kita bicara laporan periode laporan itu bisa macam-macam. Kemudian tujuan laporan keuangan ya, ada informasi keuangan ya, pertanggungan manajemen dan seterusnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita masuk ke satu-satu laporan keuangan, ya, tujuannya segala macam ya. Tidak, Pak. Langsung lanjut ya. Nah, ini adalah yang pertama adalah statement of financial position atau balance sheet atau neraca ya. Dia harus seimbang ya. Adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Ya. Kondisi keuangan tersebut jumlah aset, kewajiban utang dan modal disebut neraca. Ya, jadi dia ada 3 ya. Ada aset, liability dan equity ya. Dibagi 2 sisi nih. Sisi kiri adalah aset, sisi kanan dia ada liability dan ada equity. Tuh. Dan harus seimbang ya. Karena namanya kan neraca ya, neraca harus seimbang. Jadi aset harus sama dengan L ditambah E gitu ya. Dan ini ada statement of comprehensive income, laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi itu ada 3, ada top line, middle line, dan bottom line ya. Kalau top line itu penjualan berapa, pendapatan berapa. Kalau middle line itu lebih kepada biaya, pengeluaran biaya berapa, nanti hasilnya adalah untung atau rugi gitu ya. Kalau penjualannya pendapatan lebih besar daripada biaya, dia untung. Kalau pendapatan lebih kecil daripada biaya, dia rugi gitu ya. Kemudian ini ada statement of cash flow, laporan arus kas. Ya. Adalah laporan keuangan yang menunjukkan berapa aliran uang yang terjadi dalam satu periode, misalkan selama 1 tahun. Terdapat 3 macam aktivitas dalam aliran kas, yaitu operasional, investasi, dan pembiayaan. Ya. Masing-masing aktivitas dapat menambah uang kas, atau mengurangi kas, mengeluarkan uang. Ya. Hasil akhir adalah net cash. Ya. Jumlah cashnya berapa. Nah, ini notes. Laporan arus kas menggunakan metode pencatatan cash basis. Nah, ini beda sendiri dia ya. Dia secara cash basis, bukan secara accrual basis. Kenapa? Karena judulnya juga laporan arus kas ya, laporan uang. Dia memang harus uang syaratnya ya. Berapa sih uang yang masuk, berapa uang yang keluar. Makanya dia dilakukan pencatatan secara cash basis, bukan accrual basis. Gitu ya. Dan yang ke berapa nih? Keempat, statement of change equity, perubahan modal. Laporan keuangan yang mencatat perubahan pada modal atau ekuitas. Laporan yang penting kan untuk perusahaannya. Jadi ini lebih kepada kondisi modal ya. Modal di perusahaan itu di sisi equity. Nah, modal itu bisa bertambah kalau ada laba bersih. Kalau dia untung, dia maka akan menambah modal. Atau dia ada penerbitan saham baru, nah itu bisa nambah modal. Modal juga bisa berkurang, kenapa? Ada pembagian dividen atau ada kerugian perusahaan gitu ya. Dan rugi, dia akan mengurangi modal. Teman-teman ya. Kemudian jenis laporan keuangan lainnya ya, ada notes, catatan laporan keuangan dan ada statement. Ini catatan ini kalau ada yang penting aja disampaikan ya. Dan ini kalau ada yang ke-6 kalau ada perubahan pada kebijakan akuntansi. Laporan keuangan tadi itu terkait pernyataan dan laporan jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
misal metode penentuan biaya. Jadi misalnya sebelumnya metodenya itu apa namanya full cost, kemudian diubah menjadi activity based cost misalnya gitu ya. Contoh nih, jadi metode biayanya dia berubah, makanya kenapa harus dibandingkan nih. Sebenarnya kan lebih kepada pengungkapan ya, lebih kepada pengungkapan. Bagaimana kita bicara jujur pada publik, ada perbedaan metode sehingga hasilnya berbeda misalnya gitu ya. Dia harus diungkap, harus jujur, harus terbuka. Oke, ini jenis-jenis laporan keuangan ada 6 ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang 6 laporan keuangan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Hubungan antar laporan keuangan. Ya, dia punya laporan keuangan itu saling berhubungan ya teman-teman ya. Jadi dari sini awalnya dari ini contoh satu ya. Awalnya dari laporan laba rugi ya. Ada pendapatan, ada biaya dikurang kita lebih besar pendapatan. Berarti dapat net profit ya. Dapat untung nih. Nah, untung atau loss ini dia akan masuk ke laba ditahan dan earning. Jadi di mana ada laba ditahan, laba ditahan itu ada di neraca ya. Di neraca statement of financial position. Dia kalau dia untung dia nambah equity, kalau dia rugi dia mengurangi equity. Nah, selain di sini juga dicatat di laporan perubahan modal. Statement change in equity ya. Dia tadi ada ya, laba ditahan itu meningkatkan modal, menambah modal gitu ya. Jadi ini akan ketika perusahaan di sini dia akan berdampak pada neraca ya, isi equity dan juga pada laporan perubahan modal gitu ya. Sebenarnya yang lain apalagi ini contohnya ya. Di cash flow itu ada namanya net cash balance. Ya. Jumlah uang kas. Jumlah uang ya, kita punya duit nih. Kan kita punya aset. Aset itu banyak ya, ada aset lancar, tidak lancar. Kemudian aset juga kita punya meja kursi, rumah, pabrik, dan seterusnya ya. Ada aset namanya cash. Nah, uang cash ini itu adalah output dari cash flow statement ya. Statement of cash flow. Jadi laporan arus kas itu ujungnya adalah jumlah kas yang bersih gitu ya. Nah, ini harus sama dengan kas pada neraca gitu ya. Di aset lancar ya. Harus sama jumlahnya. Gitu ya. Jadi dasarnya uang kas kita berapa itu dari cash flow statement. Nanti dia nyambung diksi dengan sini. Teman-teman ya. Kemudian juga kita bisa hubungannya itu kita bisa juga dalam pada saat kita melakukan analisis ya. Metode atau prosedur analisisnya itu kita bisa membanding-bandingkan antara contoh antara neraca dengan laba rugi, kita banding-bandingkan. Misalnya kita pengen tahu nih profit kita dibanding aset berapa sih gitu ya. Nah, profit di laba rugi, aset di neraca kayak gitu. Nah, kemudian analisis laporan keuangan juga bisa dilakukan secara vertikal ya. Vertikal itu ke bawah dan juga horizontal. Gitu ya. Karena horizontal. Jadi kalau vertikal apa? Vertikal biasanya kita contoh nih ya. Aset di laporan neraca kita bandingkan dengan profit di laporan laba rugi. Itu namanya vertikal ya. Di tahun yang sama. Sementara kalau horizontal itu lebih kepada perbedaan tahun. Ya, profit kita naik nggak sih? Tahun lalu berapa? Tahun sekarang berapa? Tahun lalu lagi berapa? Gitu. Namanya analisis secara horizontal ya. Jadi ada analisis secara vertikal, ada analisis secara horizontal gitu ya. Nah, nanti mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Halo, sampai sini ada pertanyaan? Jam 3.21. Oke, kalau tidak ada nanti ini masih rencana saya akan ada tugas ya teman-teman ya. Tapi belum saya buat. Kemarin sempat
Baru kepikiran aja, cuman belum sempat dituliskan. Ini referensinya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan yang tanyakan. Pak, Iya. ini mungkin bukan materi Pak ya. Cuman ini untuk materi yang dari kemarin itu apakah Oh ya, di-upload Pak ke e-kampus? Soalnya saya cari-cari di e-kampusnya belum. nggak ada ya. Belum Oh, saya belum upload. ya. Belum Oke, saya upload. baik. Nanti saya upload ya. Atau mungkin ya mungkin Kalau hari ini atau besok ya. juga nggak apa-apa sih Pak kalau ini. Oh ya.